Kembali lagi di channel asuransi, cara gampang berasuransi. Oke, biasanya kalau di channel YouTube kita, asuransi klinik, kita bahas tentang tutorial. Nah, sekarang kita lagi ngobrolin podcast. Di sini isinya diskusi dari orang-orang kita. Jadinya dari Sobat Frankie. Halo Bro Frankie, apa kabar? Halo bro, Ahmad. Kabar gue baik, as you can see. Oke, ya lu seger banget ya. Padahal suara lu sempat minder menjadi narasumber atas tema kita hari ini. Kalau tadi Bro Frankie sebagai seorang yang udah cukup berpengalaman sebagai agen asuransi dan bekerja di perusahaan asuransi khususnya di Piano, yang akan memberikan insight tentang pentingnya berasuransi. Seberapa pentingnya sih asuransi dulu atau investasi dulu? Oke, jadi ini posisi gue nih sebagai orang yang Cukup pengalaman di asuransi ya? mengetahui tentang seluk-beluk asuransi gitu ya. Ya. Gue sendiri kan emang udah 10 tahun ya, tapi di bagian teknologinya sih sebenarnya. Nah jadi sebelum gue masuk ke dunia asuransi, emang gue waktu itu belum terlalu familiar juga mengenai asuransi. Apa sih pentingnya asuransi? Waktu itu juga gue masih muda dan belum punya aset, jadi memang nggak terlalu mikirin gue apa itu asuransi. Nah, berjalannya waktu, mulai punya aset, mulai berkeluarga, gue mulai mikirin nih yang namanya asuransi, terutama asuransi jiwa. Jadi tepat 2018 waktu itu pamannya istri gua. Nah, pamannya istri gua itu waktu itu meninggal. Dia meninggal, kemudian meninggalkan 3 orang anak, 1 orang istri. Nah, anaknya itu waktu itu masih sekolah. Nah, gue berpikir nih, waduh, anak gua kan masih kecil gitu. Istri gua juga waktu itu kan emang posisinya dia memang lagi bekerja sih, cuman gue sebagai kepala rumah tangga mulai berpikir kalau misalnya gue tinggalin mereka nih dan tidak ada gue nggak ninggalin apa-apa gitu, nggak ada sesuatu yang gue tinggalin buat masa depan mereka, waduh, otomatis mereka nanti kedepannya bakal Nasibnya gimana gitu. Gue nggak berpikir istri gue bakal kawin lagi sih. Meskipun itu suatu hari bakal seperti itu ya. Kurang lebih lah ya. Nah, untuk menghindari itu ya kan, gue mulai nanya-nanya nih, mulai cari tahu tentang asuransi. Nah, jadi kebetulan kakak gue itu seorang agen di salah satu asuransi swasta terkemuka di Indonesia. Nah, gue tanya-tanya, oh ini ada. Sorry bro, gue potong dulu. Lu ngomong soal agent itu bedanya apa sih bro sama broker bro? Oke, ini selingan ya. Jadi kalau agent itu biasanya mereka affiliate-nya kepada satu asuransi bro. Jadi misalnya contoh, dia agent asuransi A, berarti dia bertindak untuk dan atas nama si agent asuransi A. Untuk produk asuransi A itu tadi. Dia hanya menjual produk si asuransi A. Dia ibaratnya kayak marketing, cuman marketing kepanjangan tangannya lah gitu. Jadi biasanya sih mereka freelance ya. Gitu, based on commission gitu. Yeah. Nah, kalau broker ini kan biasanya dia berdiri ada istilahnya itu perusahaannya. Nah, kalau broker itu kayak misalkan lo nyewa pengacara men. Gitu ya? Iya, kayak lu menyewa pengacara. Jadi maksudnya pengacara ini skopnya gimana? Ya seputar asuransi. Kalau pengacara kan seputar jadi dia di pihak kita. Betul. Jadi dia on behalf si tertanggung atau si klien gitu. Dia bertindak untuk dan atas nama si klien. Jadi misalnya dia akan menjadi advisor lu dalam hal asuransi. Dia akan ngebantuin lu waktu lu ngeklaim gitu. Karena kan selama kan orang banyak, wah klaimnya ditolak nih bla bla bla. Ternyata pas diselidiki itu ditolaknya karena apa? Karena surat suratnya lengkap, edukasi asuransinya yang kurang, gitu. Lo tau nggak bro? Kalau klaim asuransi mobil atau kendaraan, lo itu bisa ditolak hanya karena lo nggak bawa SIM. Oke. Ya, itu apa? Berarti kan lo melanggar hukum. Betul. Melanggar hukum itu nggak bisa lo klaim asuransi. Makanya
kehadiran broker di sini nih yang lebih memperingan kita sebagai posisi klien asuransi gitu ya. Betul, jadi lu di-educate. Oke. Pak, Bu, kalau nanti Bapak Ibu kemana-mana, tolong nanti Bapak jangan sampai melanggar hukum gitu. Misalnya, lu ditabrak, lu ada kecelakaan beruntun nih, gitu kan. Lu nggak usah sampai kecelakaan beruntun, lu tabrak tiang listrik deh. Posisi yang listrik diem-diem ditabrak gitu. Iya, kan udah ada salahnya. Ternyata pas temukan di kursi lu ada narkoba, ada amer. Padahal lu nggak mabuk sebenarnya. Tapi itu dari broker tetap bisa diusahain ya, meskipun gue nggak bilang, karena itu nanti kesannya kayak membenarkan yang salah gitu kan. Jadi kalau di secara prinsipnya sih itu salah, itu nggak bisa, itu nggak boleh gitu. Nah makanya itu sih contoh kecilnya kenapa. Contoh keunggulannya broker sama agent itu tadi ya. Terus ada lagi nih kelebihannya, kan lo kan bayar premi misalnya ke asuransi itu 1 juta nih. Terus ke broker juga tetap 1 juta. Nah, lo kok bisa gitu? Bisa. Sebenarnya di dalam premi itu udah termasuk biaya konsultasi. Nah, selama ini orang kan yang beli asuransi itu kan yang langsung. Dia nggak sadar kalau sebenarnya dia bisa pakai duitnya itu, dia dapat fasilitas konsultasi melalui broker. Padahal bayarnya sama, men. Kalau misalnya lu di asuransi dikasih diskon, di broker juga bisa kasih diskon. Nah, lantas terus lu dapat si broker dapat komisi dari mana? Dari asuransi. Dari asuransi. Sama seperti agent tadi, cuman bedanya kan dia bertindak untuk dana bersama kita atau klien. Kalau broker ini rata-rata company ya, satu badan. Pasti harus di bawah nama OJK. Jadi berarti salah satu keunggulan broker lain ini menghindari kemungkinan stresnya agent. Mungkin kalau agent satu orang nangani banyak klien, klaim sana sini makanya banyak yang lambat. Sementara kalau broker lebih ditanganin beberapa orang sehingga pekerjaan lebih ringan, seperti itu ya. Pengatakan tadi ada benernya juga, tapi gua tambahin sedikit ya. Si agent itu nggak sepenuhnya nanganin klien lu. Gitu. Jadi dia biasanya kan apalagi dia agent freelance. Misalnya nih, gue pernah nemu nih, gue lagi pas benerin mobil, gue ditawarin kartu nama, men. Kartu nama ternyata dia agent perusahaan asuransi tertentu, perusahaan asuransi swasta. Terus gue tanya iseng-iseng, terus nanti kalau klaimnya gimana, Pak? Ntar tinggal saya arahin aja ke bagian klaim asuransinya. Sesimpel itu mereka, men. Lepas tangan gitu ya? Bener sekali. Jadi ya udah lu disuruh ketemu sama orang yang nggak lu kenal, kan aneh, bener nggak? Iya kan? Gua ketemunya sama Pak Budi sebagai agent gua. Begitu gua klaim, gua disuruh ketemu sama Pak Afandi gitu. Pak Afandi. Kan ngeselin dia Pak Afandi. Iya. Pak Afandi ini siapa? Ngapain dia Pak Afandi? Pak Budi gitu kan. Lu sebagai agent gua gimana sih gitu? Oke bro, bisa dipahami antara sampai sini antara perbedaan agent dan broker sudah bisa dipahami. Jadi inti pertanyaan tadi, lebih penting mana investasi sama asuransi menurut ente gimana nih? Loh, asuransi itu bagian dari investasi. Bagian dari investasi itu. Ya kan di dalam di dalam kita berinvestasi itu kan ada beberapa hal gitu ya, termasuk dalamnya contohnya kayak tabungan, perencanaan keuangan lah ya. Ya bisa termasuk sih seperti itu. Itu tabungan, dana darurat, terus investasi, terus dalamnya juga ada asuransi. Asuransi. Berarti keseluruhan ini kalau kita mau ngomongin investasi dan asuransi, artinya kita ngomongin perencanaan keuangan. Kalau perencanaan keuangan artinya kita ngomongin hierarki dulu ya. Salah satunya tadi tabungan dulu nomor 1. Orang udah punya tabungan, punya dana darurat. Setelah dana darurat, orang wajib punya asuransi. Setelah orang punya asuransi, orang berinvestasi. Siap bro, thank you bro. Kita satu pertanyaan lagi buat Bro Franky. Misalkan nih, saat gue punya asuransi dalam jangka waktu 10 tahun, ya asuransi jiwa ya, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan misalkan ya. Belum waktu 10 tahun nilai investasi gua belum memenuhi, misalkan
premi tiap bulan gue bayar 500.000, dan jika 10 tahun bisa gue tarik 100 juta misalkan. Sebelum 10 tahun duit itu gue tarik, terus gue investasiin ke asuransi lain, gue beli asuransi lain, itu menurut gue gimana? Menurut gua itu kurang tepat ya. Jadi itu tadi jadi kan waktu itu kakak gua yang sebagai agent gua itu memberikan edukasi ke gua. Jadi ini kalau misalnya buat kamu sekian, nanti kamu cocoknya ngambil tenornya atau periode asuransinya sekian tahun, sekian puluh tahun. Nah, jadi berdasarkan itu gua ngambil keputusan gue ngambil panjang periode asuransi gue itu beberapa tahun gitu. Jadi gue akhirnya memutuskan di tahun tertentu. Nah, kenapa? Karena gue pikir di tahun tersebut gue udah mulai gak produktif. Jadi, tapi kakak gue waktu itu sebagai agent itu ngasih tahu kalau misalnya gue mau dapat investasi itu yang menguntungkan dari asuransi itu, gue harus ngambil di tahun tersebut. Nah, makanya kalau misalnya, jadi intinya gue harus siap gitu. Gue harus siap. Jangan kalau misalnya tiba-tiba gue ngambil kayak misalnya bilang tadi di bawah dari yang udah ditentukan, itu pasti rugi. Karena memang tujuannya sebenarnya nggak ke investasinya sih. Itu untuk jaminan itu, ya, untuk jaminan. Investasinya itu hanya bonus sebenarnya. Nah, ini kan bingungnya orang awam nih, umumnya nih, kayak gue nih ya, kayak gue yang masih awam misalkan. Katakanlah gue mau merencanain pendidikan, asuransi pendidikan untuk anak gue. Apakah gue memang harus akan menggantungkan uang gue ke asuransi pendidikan, atau sebaiknya gue investasi jangka panjang kayak tabungan rencana? Apakah yang seperti itu menurut? Lebih baik mana gitu maksudnya? Nah, kalau untuk pendidikannya yang mana dulu nih? Kalau misalnya misalkan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian gue pengen anak gue bisa melanjutin perguruan tinggi di luar negeri gitu. Nah, itu bagus banget ya. Gue jujur, gue ikut asuransi salah satunya supaya nanti anak gue ketika kuliah itu punya pegangan dapat kampus yang bonafit ya, maksudnya yang memang pendidikannya bagus, pendidikan tinggi, dan itu kan nggak murah. Nah, kenapa gue nggak asuransikan anak gue asuransi pendidikan misalnya SD, SMP, SMA? Karena gue pikir untuk penghasilan gue saat ini gue masih mampu untuk membiayai pendidikan di SD, punya bajunya, pendidikan dia SMP. Tapi begitu masuk perguruan tinggi kan gue nggak tahu dia nanti kuliah di mana. Bisa jadi dia kuliah di Oxford, Inggris, yang mana mahal itu kan butuh pengeluaran yang nggak kecil gitu, yang besar. Nah, berdasarkan itulah gue hitung-hitungan gue nanti waktu dia kuliah, gue bisa ambil dari investasi dari asuransi gue itu, kayak gitu. Mantap. Berarti poinnya lebih baik asuransi pendidikan atau tabungan berjangka? Kalau gue sih tabungan berjangka sih ya. Kalau lu kasih dua pilihan itu, ya gue pilihnya tabungan berjangka ya, bukan asuransi pendidikan ya. Iya. Oke, siap. Nah, sekarang kita bahas tentang urgensinya. Urgensi, kalau kita ngomong urgensi kan ada satu kondisi ya. Maksudnya conditional. Nggak melulu kita harus milih yang mana dulu. Nah, dalam kondisi yang serba nggak pasti seperti sekarang ini ya, kita ngomong pandemi ya kan. Untuk produk asuransi kesehatan, karena ini kan yang bikin nggak pasti ini kan COVID-nya kan ya, pandeminya ya kan ya. Iya. Nah, gue lihat beberapa produk asuransi kesehatan ada yang tiba-tiba ngeluarin cover COVID, yang tadinya gue lihat produk asuransi kesehatan cuma ya kesehatan umumnya gitu, mulai dari dental, terus kardio, terus ada penyakit jantung, penyakit dalam, terus gue lihat ada yang cover COVID juga. Nah, kalau seperti ini, misalkan gue sudah punya asuransi kesehatan tanpa COVID, apakah asuransi kesehatan gue itu bisa mengcover penyakit gue plus COVID, atau gue perlu beli lagi yang bisa cover COVID? Nah, balik lagi ke asuransi yang lo pilih itu, bro. Ada mungkin asuransi yang dia dalam kayak gue kan,
pada saat pandemi awal tahun lalu itu kakak gue sebagai agent gue langsung nelfon gitu, langsung nelfon bilang ini untuk asuransi lu udah cover covid ya gitu, tapi nambah berapa gitu. Oke. Pasti ada nambah sih, karena kan waktu itu kan emang cukup hype ya, penyakit ini cukup hype gitu ya. Jadi penyakit general lah ya. Terus tiba-tiba ditambah covid. Jadi gue ditawarin, lo mau nggak? Gitu. Gue pikir sih ya apa salahnya? Cuma nambah beberapa perak doang, nyampe berjuta-juta gitu ya. Cuman berapa persen dari premi gue nambahin ya. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi lo tanya cover apa enggak ya, mending sih langsung tanya ke asuransi lo aja, ke brokernya ya, atau ke agentnya ya. Ini bos, ini asuransi gue cover covid nggak gitu. Biasanya sih kayaknya sih nggak, kalau menurut gue, karena ini termasuk dalam pandemi kan. Ini kan yang di cover dalam asuransi itu kan adalah penyakit yang memang tercantum gitu di dalam klausul polisnya gitu bro. Baik, siap. Oke, thank you sudah cukup menjelaskan. Sekarang kita beralih ke Bli lagi ya, Bli. Nah, solusinya Bli, kita ke halayak umum yang masih lajang ya, karena yang kita ajak diskusi di sini, pemirsa di sini itu sebenarnya semua kalangan. Cuman kita ngajak yang lajang dulu. Lebih baik nih milenial ya, terutama milenial atau Gen Z yang masih lajang, karena banyaknya propaganda nikah muda atau bisnis muda yang ala sukses before 30 gitu. Dari sudut pandang lu yang seorang pengusaha, lebih baik nabung untuk usaha atau ngasuransiin diri? Kalau menurut lu nih? Kalau menurut gue pribadi harus dua-duanya. Asuransi kesehatan ya minimal yang dari pemerintah, BPJS. Oke. Lebih bagus lagi dilengkapi dengan asuransi kesehatan dari swasta. Gitu ya? Iya. Searjen itu? Searjen itu. Oke. Nah kalau misalkan ternyata gue nggak mau asuransi swasta deh, gue lebih mentingin ke yang BPJS ya, katanya BPJS. Terus karena gue jualan warung dong, kecil-kecilan ya kan, di pinggir jalan misalkan gue jual sosis bakar kayak apa, yang kayak gitu menurut lu perlu diasuransi juga nggak? Kalau untuk usaha lebih baik enggak, tapi sisihkan buat tabungan dan dana darurat. Oke, dana darurat ya, untuk ngembangin usaha itu. Iya. Siap. Oke, sudah cukup. Nah, itu tadi untuk yang pandangan yang masih lajang ya. Kalau yang sudah rumah tangga sudah pasti ya bro ya. Untuk rumah tangga itu udah pasti kan. Iya, butuh banget sih, karena lu kan ada orang yang harus lu kasih makan. Iya. Yang kita lindungi juga. Oke, kita udah sampai di sesi penutupan ya, di akhir cerita ya, di akhir podcast ini. Terus terang ini podcast pertama kita dari asuransi.id ya, sebuah portal layanan saran asuransi. Kita buat insurtech yang nggak akan berhenti untuk sharing, betul, untuk sharing seberapa pentingnya kita berasuransi. Karena kalau kita pengen kemapanan finansial, itu mesti sadar dengan perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu salah satunya investasi dan asuransi, selain tabungan dan dana darurat. Jadi dari hasil diskusi yang bisa gue tangkap ini tadi dari Bro Franky, bagaimana asuransi dapat menyelesaikan masalah, itu sangat-sangat membantu, terutama dalam kondisi sekarang kayak tadi ya bro ya. Kita misalkan udah punya asuransi kesehatan, ternyata COVID tetap di cover, cuman untuk pengobatan COVID-nya lagi kita cuma nambah beberapa persen ya, dan itu worth it sih, dan itu sangat membantu, sangat layak lah ya yang kita dapatkan. Terus berdasarkan dari sudut pandang Bli, bagaimana investasi dapat menjamin keuntungan, ternyata investasi juga sangat penting, memberi kita revenue, memberi kita timbal balik bagaimana
kita menghadapi segala yang nggak pasti seperti sekarang ini. Karena kalau dari asuransi jiwa tadi, misalkan kita sebagai tulang punggung keluarga, kita meninggal diberi santunan ya. Kalau dari investasi, di saat kita sudah meninggal, investasi itu tadi bisa diwariskan kepada anak dan istri. Artinya dua elemen ini nggak bisa terpisahkan, tentu harus ada. Cuman bisa dari hasil diskusi kita tadi bisa cukup menjawab kegalauan orang. Oke, gue mesti asuransi dulu atau investasi dulu? Gue mau buka usaha dulu atau mau investasi dulu? Semoga ini tadi bisa menjawab. Terima kasih Bro Fegi atas masukannya. Terima kasih juga beli tutup atas kehadirannya. Semoga sukses semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat berakhir pekan. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Juga kunjungi sosial media kita. Ada di kolom komentar, ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga kunjungi website kita di www.asuransiku.id. Cara gampang berasuransi.